Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari cara menghitung besar sudut yang tidak diketahui pada segi banyak, khususnya pada segitiga dan segi empat. Sebelum kita mengetahui caranya, kita harus tahu dulu bahwa segitiga itu memiliki 3 sudut. Dan jika ketiga sudutnya itu dijumlahkan menghasilkan 180 derajat, itu sudah pasti. Yang kedua, segi 4. Segi 4 memiliki 4 sudut. Dan jika keempat sudutnya itu dijumlahkan, dia menghasilkan 360 derajat. Itu pasti ya. Nah, setelah kalian tahu ini, kita lanjutkan ke soal ya. Oke, kita akan baca dulu perintahnya apa. Cari ukuran sudut yang tidak diketahui dari gambar-gambar berikut. Nah, kita mulai dari nomor 1 yang sebelah sini. Gambar nomor 1 ini adalah segitiga. Masih ingat tadi segitiga memiliki jumlah sudut berapa? 180 derajat. Nah, di sini diketahui bahwa sudut segitiga ini memiliki sudut yang besarnya 115 derajat dan 45 derajat dan juga A. Nah, kita disuruh mencari tahu berapa sih nilai A ini gitu. Logikanya berarti kita menghitung dengan cara pengurangan. Jadi nilai A itu bisa diketahui dengan cara mengurangi Kak. Tadi jumlah total adalah 180 derajat, dikurangi dengan 115, kemudian dikurangi lagi dengan 45 derajat. Nah, hasilnya adalah 20 derajat. Artinya, nilai A itu diketahui 20 derajat. Tapi kakak nggak akan tulis seperti ini, kakak akan tulis lebih rapi lagi, yaitu dengan cara seperti ini. Yaitu A sama dengan 180 dikurangi, nah yang diketahui berapa tadi? 115 dan 45. Ini kita jumlahin yang 115 dan 45. Kemudian 180 kita tulis lagi, kita kurangi. Kemudian yang ada di dalam kurung kita kerjakan dulu. 115 ditambah 45 hasilnya adalah 160. Kemudian kita kurangi 180 dengan 160, hasilnya adalah 20 derajat. Sama nggak hasilnya dengan yang di atas tadi? Sama kan ya? Tapi kita pakai cara yang di bawah ini ya. Jangan lupa ditulis derajatnya. Berarti yang nilai A ini diketahui 20 derajat. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Yang kedua masih sama, yaitu segitiga. Sebuah segitiga ini diketahui besar sudut ini 45 derajat, yang sini 50 derajat, yang sini X. Berarti kita cari tahu yang X. Kita tulis caranya. X sama dengan 180 dikurangi dalam kurung 45 kita jumlahin dengan 50. Seperti ini. Penulisannya sama dengan itu lurus ke bawah ya. Nah, sekarang kita jumlahin. 45 tambah 50 adalah 95. Nah, sekarang 180 kita kurangi dengan 95, hasilnya adalah 85 derajat. Berarti nilai X adalah 85
derajat. Oh ya, jika kalian ingin meneliti kembali apakah betul sih nilai X 85 itu sudah benar atau belum. Kan kalian pasti pengen ya ngecek kembali. Caranya gampang, kalian jumlahin aja semuanya. Kalau 45 tambah 50 tambah 85 ini adalah 180, berarti jawaban kalian ini adalah benar. Gitu ya. Begitu juga dengan soal nomor 1, kalian jumlahin aja. Kalau jumlah ketiga sudut tersebut 180, berarti jawaban kalian benar. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sisinya itu memiliki tanda yang sama. Nah, kalian ingat nggak sifat-sifat dari segitiga sama sisi? Kalau nggak ingat, bisa lihat video kakak yang sebelumnya yang berkaitan dengan sifat-sifat segi banyak. Oke, sekarang kakak mau sedikit jelasin bahwa sifat-sifat bangun segitiga sama sisi ini yang pertama adalah memiliki 3 sisi yang sama panjang dan memiliki ketiga sudut yang sama besar. Otomatis kalau di sini nilainya 60, berarti nilai X juga 60, nilai Y juga 60. Gitu ya, gampang, nggak perlu menghitung. Tapi kalau misalnya kalian pengen dihitung, berarti caranya seperti ini. Nilai X itu sama dengan nilai total segitiga adalah 180. Karena sudutnya ada 3, berarti dibagi 3. Jadi 180 bagi 3 hasilnya 60. Nah, begitu juga dengan Y. Y nanti juga seperti ini. Y sama dengan 180 bagi 3. Sama dengan 60. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 juga masih segitiga. Tetapi dia segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki, Kak? Karena kedua sisinya itu sama panjang. Nah, masih ingat sifat dari segitiga sama kaki? Dua sisinya ada yang sama panjang. Kemudian sudut yang di sini itu besarnya sama dengan sudut yang di sini. Jadi besarnya sama. Kakak kasih nama yang sebelah sini B aja ya. Jadi sudut A dan sudut B itu besarnya sama. Gitu. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu besar sudut A dan B-nya berapa. Oke, A dan B sama dengan 180 dikurangi dengan 90. Gitu ya. Nah, 180 dikurangi 90 itu hasilnya adalah 90. Jadi nilai A dan B adalah 90. Tapi yang ditanyakan di sini hanya A saja. Berarti kalau mau cari A saja, kita bagi 2. A sama dengan hasil yang tadi 90 kan? 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Gampang kan? Jangan lupa derajat selalu ditulis ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa ini? 5 berarti ya. Soal nomor 5 itu merupakan bangun segitiga ya ini. Ini bangun segitiga dan ini ada garis lurus yang garisnya itu terus gitu ya ke bawah. Nah, kira-kira mana yang bisa kita cari tahu terlebih dahulu, nilai A atau nilai B? Ya, kita bisa tahu terlebih dahulu nilai A-nya. Berarti kita cari tahu A sama dengan 180 dikurangi dengan 70 kita jumlahkan dengan 50.
Maka 180 dikurangi 120. Berarti nilai A ketemu berapa? Nilai A ketemu 60 derajat. Jangan lupa derajat selalu ditulis. Nah, kita tulis di bagian A, dia ketemu 60 derajat. Nah, lalu gimana Kak cara nyari nilai B-nya? Oke. Sudut A ini dengan sudut B ini dia berada di garis lurus, ya kan? Artinya sudut A berpelurus dengan sudut B. Masih ingat? Sudut pada garis lurus itu besarnya berapa? 180 derajat. Berarti besarnya sudut yang kakak kasih tanda itu 180 derajat. Untuk mencari tahu besar yang B, berarti 180 derajat kita kurangi dengan 60. Berarti nanti sisanya adalah nilai B. Gitu. Oke, berarti B sama dengan 180 dikurangi 60. Hasilnya adalah 120 derajat. Apa kalian mengerti? Jadi, untuk memastikan, jadi kalian jumlahin aja A dan B, kalau hasilnya itu adalah 180, berarti dia benar. Kenapa A dan B itu nilainya 180? Karena A dan B itu saling berpelurus, atau dia berada di garis yang lurus. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah segitiga siku-siku karena di sini ada tanda siku-siku. Oke, siku-siku itu adalah 90 derajat ya. Langsung aja kita cari tahu besarnya sudut Y. Y sama dengan 180 dikurangi dengan 50. Y sama dengan 180 kita tulis lagi dikurangi dengan 140. Berarti nilai Y-nya ketemu berapa? 40 derajat. Berarti nilai ini 40 derajat. Paham ya? Gampang kok. Jangan lupa ditulis derajatnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kita sudah membahas tentang segi 4 ya. Jadi sisinya ada 4. Oke, segi 4 tadi jumlah sudutnya berapa? Ada 4. Kalau dijumlahkan itu 360 derajat. Caranya juga masih sama kayak yang segitiga. Berarti A sama dengan 360 dikurangi dengan sudut yang ada di situ. Berapa? Ada 95. Terus ada 85. Terus ada 87. Nah, kemudian sama dengan 360 kita kurangi dengan kita jumlahkan itu 95, 85 dan 87. Hasilnya adalah 267. Nah, sekarang kita kurangi antara 360 dengan 267, yaitu hasilnya adalah 93 derajat. Berarti nilai A adalah 93 derajat. Gampang kan? Oke, lanjut ke soal nomor 8. Dia segi 4 juga karena memiliki 4 sisi kan, dan sudutnya ada 4. Kita disuruh nyari tahu nilai A-nya berapa. Gampang sekali.
Berarti A sama dengan 360 dikurangi, ini 102 kita jumlahkan dengan 46. Terus jangan lupa itu ada yang diketahui sudut siku-siku, berarti di situ 90 derajat ya. Itu jangan dilupakan. Berarti nilai A-nya 360 dikurangi. Kita jumlahkan dulu yang ada di kurung ya, di dalam kurung, yaitu 238. 360 dikurangi 238 adalah 122 derajat. Itu. Nah, Kak, gimana kalau kita mau ngecek apakah jawaban 122 untuk nilai A ini benar? Tetap sama kayak yang segitiga tadi, yaitu kalian jumlahkan keempat sudutnya. Kalau keempat sudutnya itu menghasilkan 360 derajat, berarti benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, ini masih segi 4 ya. Segi 4. Ini layang-layang ya. Layang-layang. Sifat layang-layang itu ini sama ya besarnya. Yang sudut di sini. Di sini 120, berarti di sini juga 120. Tapi yang sini berbeda, tidak sama. Lalu gimana untuk mencarinya? Ya kita hitung. Berarti X sama dengan, karena dia segi 4 berarti 360 dikurangi, yang ada di situ kita jumlahin semua. Nah, kemudian kita tulis lagi. Kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Berapa itu? 120 tambah 120 tambah 86. 326. Berarti nilai X ketemu 34 derajat. Jangan lupa derajat harus selalu ditulis. Oke, yang terakhir itu adalah bangun apa? Jajar genjang ya. Masih ingat nggak sifat jajar genjang seperti apa? Kalau kalian hafal dan sudah paham dengan sifat-sifat bangun datar, itu gampang sekali ya. Kalau jajar genjang itu sudut yang berhadapan sama besar ya kan. Berarti kalau yang di sini 30 derajat, yang sudut A juga 30 derajat. Kemudian kalau yang sini 150 derajat, berarti sudut B 150 derajat. Gitu aja ya. Nanti kita tulis nilai A adalah 30 derajat, yang B adalah 150 derajat. Terima kasih sudah menonton video kakak dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus berlatih di rumah ya. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.